Shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Kabar bahagia terdengar di tempat ini. Haleluya. Kita tahu bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Apapun masalah kita, apapun problema kita, percayalah Tuhan sudah sediakan janji-janjinya dan yang pasti ditepatinya. Haleluya. Mari kita siapkan tubuh jiwa roh kita. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ya Bapa, Engkau Allah yang maha hadir. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dalam hidup kami. Engkaulah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan dalam kehidupan kami. Engkaulah Jehovah Zabaoth, Engkaulah Allah pencipta dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, siap mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Biarlah itu menjadi ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir melawat kami, Engkau hadir memberkati kami, Engkau hadir memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Engkau yang membuat kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Engkau diam dengan hadirat-Mu. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Engkau yang menyingkirkan semua keburukan kami ya Bapa. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah,
taklukkan setiap hati kami ya Yesus. Kamu di sini. Kami percaya ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Hadir. Engkaulah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Oh, haleluya Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu Engkaulah kebenaran yang sejati dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini bersama. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, bergantilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Engkau yang hadir, Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, bergantilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Engkau yang berkarya ya Yesus. Berkaryalah, Roh-Mu di sini. Berkaryalah, Roh-Mu di sini. Berkaryalah Tuhanku. Yesus Kau berkarya, Kau bergantilah, kami Kau yang mengurapi kami, kami Engkau yang berikan yang terbaik. di dalam Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur segalanya. Engkaulah Allah yang kami sembah. Hanya kepada Tuhan saja kami menyembah Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Oh Yesus, Kami bersyukur Tuhan. memanjatkan hadirat-Mu, dengan dapatkan kami balas kebaikan-Mu. Banyak yang bahagia. Haleluya. Yesus, Kami menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa bersama dengan Tuhan. Amin. Urapanmu yang baru Tuhan. Lebih dalam lagi menyembah, lebih dalam lagi bersyukur di dalam Tuhan.
Pandangkan mata kami ke gunung-gunung ya Bapa. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya daripada Engkau Allah Israel. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha segala-galanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh Yesus Tuhan. Ketika kami mengikuti Tuhan, disitulah kami berkomitmen Tuhan untuk tidak kembali ke jalan yang sia-sia Bapa. Biar pada pagi hari ini Tuhan, setiap apa yang menjadi kerinduan kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang hidup senantiasa Bapa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan lebih dalam lagi hati kita untuk di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Tetap pegang hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me. Thank you, Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Katakan Christ is Jesus. Oh yes, Christ is enough for me. Christ is enough for me.
jemaat Tuhan. Christ is enough. Jesus, thank you Lord. Everything I need, Jesus. Everything I need. I have decided. I have. Katakan dengan segenap hatimu. Ini kehidupan kami Tuhan. No turning back. No turning back. No. Sekali lagi katakan, I have decided. Yes, I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided. No turning back, 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 no turning back. Haleluya. Yes Tuhan. Kami percaya inilah setiap pujian kami dan kerinduan hati kami ya Bapa, yang siap untuk lebih dahsyat lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Yes. Yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, lambaikan tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Yuk. Ekspresikan dengan pujian ini bersama-sama di dalam Tuhan. Yeah. Angkat pujian bersama. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, ialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Ya Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik.
Dia sungguh baik kasih setianya, sebab dia baik, dia sungguh baik kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Lebih lagi beri sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Yang percaya Tuhan senantiasa menyediakan. Yang percaya angkat tangan kita. Haleluya, Tuhan sediakan. Apapun, segalapun, dan dimanapun Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Langkahku tersedia petunjukmu di tiap jalanku, tersedia kasihmu lewat suka dan duka, kau sandaran bagiku lewat semua hatiku, engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipandang, dan salib
Hadiahkan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari wanita-wanita Tuhan. Ya, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu, setiamu, anugerah-Mu, bahkan kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga pagi ini kami dapat berbakti beribadah kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami, agar menjadi dupa yang mempermuliakan, menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan yang mengelolanya, agar Tuhan yang memberkati sehingga semua seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan pengumuman sepekan. Informasi gereja untuk sepekan. Kelas pranikah akan dimulai pada hari Jumat 4 Juli 2025 pukul 7 malam. Bagi Anda yang sudah mendaftar dapat segera mengikuti kelas ini. Bagi Anda yang ingin mengikuti penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri di Sekretariat Gereja lantai 2. Jadi kalau orang pinter, dia mau belajar terus. Orang bodoh, dia stagnan, dia berhenti nggak mau belajar karena dia pikir dia udah pinter, padahal bodoh. Orang yang pinter, dia belajar terus, dia merasa bodoh. Kalau kau takut Tuhan, Tuhan urapi kamu, Tuhan berkati kamu, sehingga kamu punya gejolak untuk belajar terus. Karena di dalam SKS itu dapat membangun jiwa kita yang tadinya tidur, sekarang bisa oke. Dapat mempraktikkan loyalitas yang sesungguhnya, sehingga SKS ini juga menjadi modal saya untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan kepada Tuhan, bahkan menjadi berkat untuk membagikan kebaikan Tuhan. SKS ini untuk bangkit jiwa kita. Jadi peserta yang belum mengikuti SKS harus ikuti KSS. Tanpa pendidikan nggak mungkin kita jadi hebat. Kita harus belajar lagi. Kita punya mentor-mentor yang hebat, cara pembicara yang hebat, bagi Tuhan Yesus yang hebat, yang mengurapi, memberkati kita. Terus ikut SKS, sampai tidak ikut SKS. Dan biayanya gratis. Tuhan memberkati. Amin. Kelas SKS kembali dibuka. Kelas akan kembali dibuka pada tanggal 17 Juli 2025. Ikuti kelas ini dan segera daftarkan diri Anda dan raih kesuksesan yang dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Sekolah Minggu Light Kids mengadakan Bazar Light Kids Bethlehem yang akan dilakukan pada hari Sabtu 28 Juni 2025 pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang di lantai 1. Bagi Bapak Ibu yang akan mengantarkan anaknya untuk hadir ke Bazar Light Kids, dapat menyiapkan kupon dan datang tepat waktu. Bagi setiap kita yang ingin terlibat mensukseskan renovasi Bethlehem Main Hall dapat melalui rekening yang tertera. Berikut ini adalah nama-nama yang sudah memberikan persembahan persepuluhan. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Silakan mengangkat tangan Anda agar penata layan kami dapat segera melayani Anda. Ya, sekali lagi kami menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan di tempat duduk masing-masing. Ya, puji Tuhan kita semua jemaat yang setia. Mari Bapak Ibu kita ajak teman, saudara, bahkan tetangga kita yang mungkin belum berbakti beribadah tempat lain untuk berbakti bersama kita di tempat ini. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan
pendengaran kita akan firman Tuhan dan kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Berapa kali Tuhan Kau menolong kami, bahkan tak pernah terhitung ya Yesusku. Yang kami tahu pasti Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau selalu menguatkan kami, dan Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kami undang sama-sama bangkit berdiri. Meskipun Tuhan tak menolongku, Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun selalu ada duri dalam dagingku, meskipun duri dalam dagingku, kami tetap memilih ku percaya, tetap beriman, dan dan percaya bersyukur di hadapan-Mu. dan mengucap syukur. Terkadang doa kami tidak terjawab Meskipun doaku di tak waktu yang tepat. terjawab, Engkau memberikan doa itu. meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit
naikkan di hadapan Tuhan. Pengalaman kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Tidak semua yang kami naikkan kepada Tuhan harus dijawab oleh Tuhan. Ada banyak daftar kehidupan kami, permohonan kami yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi sebagai orang yang beriman, kami berkata di hadapan Tuhan, kami akan tetap memilih setia dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu jauh lebih baik daripada kami berpaling daripada Tuhan. Sesulit-sulitnya menanti pergumulan hidup, jauh lebih baik tetap berlutut di hadapan Tuhan daripada kami berdiri meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya kami setiap ada kesempatan beribadah, kami ada di tempat ini. Karena kami menyadari betul pertolongan kami dari Tuhan. Sebentar kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Kau Tuhan. Kami siap diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Umat yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom ya. Shalom itu artinya damai sejahtera. Bukan silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk di bulan yang ke-6 dan sebentar akan kita akhiri. Tinggal 1 minggu lagi, betul ya? Sungguh alangkah indahnya dan ajaibnya pertolongan Tuhan atas hidup kita. Kasih salam dulu sama satu yang dia katakan. Kita patut bangga sama Tuhan. Ngomong jangan diam aja, ntar lama-lama ngantuk. Kita patut bangga sama Tuhan. Kita ada sampai detik ini karena Tuhan berkali-kali menolong kita. Oleh karena itu saya akan berkhotbah. Waktu hanya 27 menit. Saya akan berkhotbah dari kitab Rut ayat yang pertama sampai yang ke-6. Walau nanti berkesinambungan. Ada ayat-ayat tertentu yang akan kita baca. Saya mengundang saudara untuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Pada zaman, Bapak Ibu kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Pada zaman para hakim, loh ini kemana? Saya baca aja satu ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2 sama-sama 1, 2, 3 ya. Nama orang itu semua. Dan setelah sampai ke daerah Moab, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Shalom. Orang yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, melakukan dan merenungkannya sepanjang hidupnya. Shalom. Saya memberikan tema khotbah saya, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Sekarang bilang samping kiri kanannya, keadaanmu juga. Saya tahu kamu banyak pergumulan, bilang.
Tuhan sanggup memulihkan segala keadaan kita pagi hari ini, amin. Semua orang saya pikir punya pergumulan. Orang kaya punya pergumulan, orang miskin apalagi, banyak banget. Enggak usah ditanya. Itu sebabnya ada seorang penyanyi menaikkan lagu, raja-raja mati, masyarakat mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Artinya semua orang punya pergumulan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu berkenalan dengan sebuah keluarga, yaitu tadi yang dari kota Bethlehem. Diceritakan oleh tadi Alkitab bahwa ada sebuah keluarga dari Bethlehem, namanya keluarga Elimelek. Elimelek artinya adalah raja. Kalau seseorang punya nama dengan arti raja, berarti dia nih bukan orang sembarangan ini. Karena orang Yahudi atau Israel memberi nama terkadang sesuai kasta dan turunannya. Elimelek memiliki seorang istri yang bernama Naomi. Naomi artinya menyenangkan. Dan mereka memiliki dua anak yang namanya Mahlon dan Kilion. Mahlon cenderung artinya lemah, sedangkan Kilion merindukan. Nah, keluarga ini waktu ada di Israel, tepatnya di kota Bethlehem, dikatakan oleh Alkitab tadi diceritakan pada zaman itu Bethlehem mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Lalu Elimelek berpikir akan meninggalkan kota Bethlehem dengan menuju tanah Moab dengan harapan supaya mereka bisa menyambung kehidupan mereka. Tentu dia akan memperhatikan masa depan istri dan anak-anaknya. Nanti kalau kita baca di ayat selanjutnya, ternyata orang ini adalah orang kaya. Dari mana kita tahu? Ketika Naomi kembali ke tanah Bethlehem, orang di Bethlehem berkata, Naomi kah itu? Biasanya orang yang pulang kampung, orang yang kaya, yang terkenal, atau orang yang miskin. Saya punya paman jenderal. Waktu saya di kampung zaman itu tahun 80, itu Tante Koni kalau udah dikabarin, itu kan lewat surat kantor pos. Nanti tulangmu yang jenderal akan pulang. Itu hampir semua satu desa berhenti bekerja. Kenapa? Karena dia membawa pengaruh. Yang satu tulang saya, tulang itu paman, bukan tulang-tulang ini ya. Saudara kaget nanti. Tulang itu paman. Yang satu bekerja di badan pengawas keuangan. Zaman itu keren banget saudara. Jadi kalau orang dua ini pulang, desa saya akan gempar. Kenapa? Dulu mata uang yang paling besar ratusan yang merah itu toh, 100 perak. Itu berapa penduduk desa mereka akan kasih satu-satu. Namanya kerja di bagian keuangan. Jadi uangnya itu masih baru-baru itu Tante Koni. Biasanya uang yang sampai ke kampung saya, kadang gambar burungnya tinggal sayapnya aja. Sudah tidak ada. Mau logam kek, mau apa kek, hampir punah. Tetapi kalau orang dua ini pulang, desa akan gempar. Kenapa? Punya pengaruh. Waktu Naomi kembali ke tanah Bethlehem, orang berteriak berkata, Naomi kah itu? Dengan kata lain, Naomi ini sebelumnya adalah orang yang terkenal. Dan Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara. Sebab Tuhan telah naik banding dan Tuhan telah mengadakan perlawanan kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, dengan tangan kosong aku kembali. Kita lihat tadi cerita bacaan kita berkata, Elimelek akhirnya meninggal. Dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion mengambil menantu di tanah Moab. Dan setelah 10 tahun kemudian, mereka tidak punya keturunan, kedua anaknya pun meninggal. Dan yang parahnya lagi, menantu dua-duanya orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan jadilah Naomi disebut seorang janda. Dalam turunan Yahudi, kasta yang paling terendah adalah seorang janda.
Dan janda, kategori janda bagi mereka adalah hidup sebatang kara. Itu baru disebut janda. Kalau di Indonesia kan tidak bersuami, janda. Bahkan sekarang di Indonesia, di TikTok, di mana-mana, janda selalu terdepan. Viral. Memiliki peringkat 1. Maka sekarang jadi janda udah nggak jadi masalah bagi sebagian orang, ya. Nah, kenapa disebut kasta yang terendah? Karena semua yang dia miliki akan kembali ke pusaka pihak laki-laki. Dia tidak akan memiliki apa-apa. Cenderung dulu orang Batak begitu, ya. Kalau suami meninggal tidak punya anak, dia akan kembali ke rumah orang tuanya dengan tangan hampa. Dulu, tapi sekarang sudah merdeka. Nah, saya berkata, Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Katakan amin. Selama kita menyembah Tuhan, selama ku menyembahmu, ku melihat selama kau besertaku, amin. Next slide. Saya mau ceritakan kepada saudara, Moab, nanti kalau enggak selesai udah tinggal 18, nanti kita sambung, ya kan? Moab adalah bangsa yang ditolak Tuhan. Ada 3 ayat yang saya suguhkan sebagai bukti. Bilangan 21 ayat 29, Alkitab berkata, celakalah engkau ya Moab, binasa engkau ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori. Ulangan 23 ayat 3 berkata, seorang Ammon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh dimasuk jemaat Tuhan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Nanti saya jelaskan ada apa dengan Moab. Amos 1 ayat 13, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Ammon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, kata Tuhan. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Ternyata Moab ini menghalalkan segala cara untuk keuntungannya pribadi. Saudara tahu Moab dan Ammon adalah hasil keturunan daripada seorang Lot. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, ada keluarga Lot yang melarikan diri yang dibela Tuhan oleh karena permohonan Abraham. Mereka selamat dari amukan daripada Tuhan di Sodom dan Gomora. Dan ketika itu ayahnya Lot memiliki 2 perempuan, mereka tinggal di sebuah lembah dan mereka memilih tinggal di sana. Dan kedua putrinya berkata demikian, saudaraku, di sini tidak ada manusia, kita akan mati tanpa punya keturunan. Lalu mereka diskusi, kakak adik bilang begini, mari kita kasih mabuk bapak kita ini. Nanti kalau dia sudah mabuk, kita akan tiduri dia supaya kita hamil, kita punya keturunan. Bayangkan betapa sadisnya. Dia menghalalkan segala cara untuk keuntungan kelanjutan kehidupannya yang selanjutnya. Siapakah Ammon dan Moab? Itulah keturunan mereka. Sesungguhnya mereka memiliki keturunan ala darah daging ayah kandungnya. Dan Tuhan berkata, aku mengutuk Moab, aku mengutuk Ammon. Kenapa? Keturunan ini adalah keturunan najis. Dan dilihat oleh Tuhan, tidak ada perubahan. Keturunan ke nenek moyang, keturunan ke nenek moyang, semuanya najis. Moab adalah lambang kenajisan. Mereka melakukan perzinahan tanpa sungkan-sungkan. Mereka melakukan penyembahan berhala tanpa sungkan-sungkan. Itu sebabnya berkata, jangan sampai ada turunan Ammon dan Moab, jangan masuk menjadi jemaat Tuhan. Bahkan sampai ke keturunan yang ke-10, tidak boleh masuk sampai selama-lamanya. Bagaimana Tuhan? Ternyata Elimelek
mengadu nasib ke Moab. Itu yang saya sebut jangan pernah membelakangi Tuhan. Amin. Elimelek berpikir, saya akan menyambung kehidupan di Moab. Memang Moab pada saat itu secara kasat mata dapat menjamin kelangsungan ekonomi. Karena itu adalah pasar pertukaran ekonomi. Moab pasar pertukaran keluar masuk dari negara lain ke negara lain. Jadi kaya. Terkadang kita hidup ini suka sekali mempercayai laporan mata. Kita tidak mau percaya dengan laporan firman Tuhan. Kita seringkali terlalu percaya dengan laporan mata. Tuhan bilang, yang kau lihat belum tentu benar. Kita seringkali terkecoh dengan laporan telinga. Ketika badan pemerintahan mengumumkan akan ada ekonomi yang begitu sulit menimpa Indonesia, kita lebih percaya itu daripada firman Tuhan. Itu yang membuat kita terkadang semakin melemah dan sulit melihat pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Ketika suami kita dipanggil Tuhan secara mendadak, kita terlalu percaya dengan laporan mata. Suamiku, anakku sudah tidak ada. Bagaimana hidupku ke depan? Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah membelakangi Tuhan. Jangan pernah. Saudara pernah dengar kisah Ayub? Ayub, orang yang baik, saleh, kata Tuhan. Bukan kata tetangganya. Kata Tuhan. Tetapi ketika ujian hidup menimpa Ayub, sedikit pun dia tidak pernah membelakangi Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan. Nah, hari ini tindakan kita sebagai orang Kristen, kita mau lebih percaya dengan laporan kenegaraan atau laporannya Alkitab. Saya mengimbau kita semua percaya kepada Alkitab. Amin. Kenapa? Karena Alkitab punya janji, beribu-ribu janji untuk menyelamatkan kita. Nah, kala itu Elimelek meninggalkan Bethlehem dan dia mengalami kesulitan yang hebat. Next. Kalau kita lihat dari sisi Naomi dan Ruth, keadaan mereka sama-sama gagal. Keadaan kita boleh gagal, tapi iman kita tidak boleh gagal. Katakan amin. Itu harus menjadi statement orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih salam sama yang di sampingmu. Keadaan boleh tidak mendukung, tapi imanmu tidak boleh gagal. Karena imanlah yang membuat kita akan terus bertahan. Naomi mengalami kepahitan yang begitu dalam. Mungkin penderitaannya tidak sebanding dengan penderitaan kita hari ini. Karena zaman itu keadaannya benar-benar sulit. Tetapi hidup ini selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau tetap setia atau mau berkhianat sama Tuhan. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena tata. Jangan jual Yesus hanya cinta. Shalom. Suami tetanggamu yang badannya sispek itu, nggak ada papanya dibanding suamimu. Istri tetanggamu yang dandan dari pagi sampai malam itu, Pak, nggak ada tandingannya dengan istrimu. Jangan suka terkecoh dengan laporan mata. Karena dia senam, badannya langsing, kau lihatin terus. Istrimu memang dia tidak langsing, tidak senam-senam. Memang dia mengerjakan pekerjaan rumah dari pagi sampai malam, Pak. Jadi jangan banding-bandingkan. Sama dengan ibu-ibu. Jangan banding-bandingkan suamimu dengan suami yang lain. Badan dia sispek,
ganteng, wangi, dia lupa mencari uang. Kau tahu nggak istrinya kelaparan? Kita masih mau tetap setia atau berkhianat? Pilihan yang kedua, kita mau berserah atau menyerah dengan keadaan. Kita mau bersyukur atau bersungut-sungut. Kita mau maju apa mundur. Kalau orang menyakiti kita, kita mau mengampuni atau membalas. Pilihannya ada di kita. Tetapi kalau saudara pilih setia, bersyukur, berserah, dan mau bangkit, mau mengampuni, maka Tuhan akan memulihkan keadaan. Itu yang dilakukan oleh Naomi. Ketika dia mau berangkat dalam perjalanan menuju Bethlehem, dia bilang kepada kedua menantunya, pulanglah kamu. Silakan pulang ke negaramu kembali, ke tanahmu kembali. Sebab kalau kamu mengikuti aku, masa depanku sudah tidak ada apa-apanya. Dua-duanya berkata, kami ikut engkau. Tetapi setelah Naomi memberikan pengertian, akhirnya Orpa mengerti dan dia kembali kepada bangsanya, kembali kepada Tuhannya. Tetapi Rut berpaut kepada Naomi. Kenapa? Ada menantu yang berpaut kepada mertua. Tentu mertua jauh sebelumnya membuat teladan di tengah-tengah rumah tangganya. Amin ya. Next. Kita mau lihat kasih karunia. Manusia bisa saja salah mengambil keputusan, tetapi kasih karunia Tuhan terbuka untuk semua orang. Oleh karena itu kembalilah. Manusia tidak luput dari perbuatan salah. Kita bisa saja berbuat salah dari pagi sampai malam bahkan. Dari Januari sampai Desember bahkan. Tetapi kasih karunia berbicara, selalu masih ada peluang. Kita manusia bisa saja mengalami kesulitan yang bertumpuk-tumpuk. Pergumulan yang pertama belum kelar, pergumulan yang kedua sudah mendekat. Pergumulan yang ketiga sudah mendaftar. Pergumulan yang keempat sudah ambil formulir. Padahal pergumulan pertama belum kelar. Tetapi kasih karunia berkata, masih ada Tuhan. Walau semua, nyanyi yuk, jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, sama-sama katakan, masih ada. Jangan belakangi Tuhan, amin. Sebagian besar mungkin di antara saudara tahu kesaksian kehidupan saya. Puluhan tahun saya menangis di kaki Tuhan. Ketika pihak rumah sakit berkata bahwa pulang anakmu hari ini, tidak ada harapan. Keadaanmu miskin, kamu tidak punya uang. Kalau kamu nanti tetap di sini, meninggal di sini anakmu, kamu mengeluarkan biaya, bayar ambulan itu mahal. Singkat cerita, anak saya bawa pulang. Dari jam 1 siang sampai jam 4 pagi itu anak tidak kulepas. Walau semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, sama-sama katakan, masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah dirimu. Jangan pergi ke Moab. Moab kelihatannya menjamin, sesungguhnya dia titik kehancuranmu. Siapakah itu Moab? Kalau orang Kristen zaman sekarang masih percaya kepada dukun, kau adalah orang yang paling celaka. Google semua dia tahu. Berapa tahun lagi kau hidup, Google tahu. Kau hari ini mau beruntung atau enggak, Google bisa jawab. Tidak usah dulu kita berbicara tentang firman. Kau mau dapat jodoh tahun berapa, Google tahu. Mertuamu bertobatnya kapan, Google tahu. Kalau kita masih menyembah kepada pohon, kepada dukun, kepada paranormal, kau orang yang ketinggalan zaman. Yang
Yang saya maksud begini, jangan percaya Google. Alkitab selalu punya fakta. Dan dia menjamin seluruh yang diucapkannya. Tidak ada kekeliruan dalam Alkitab. Tetapi Bu Pendeta, aku sudah berdoa dari Januari sampai ke Januari, sampai ke Januari. Sampai dunia sudah mau kiamat. Sampai hidupku sudah mau kiamat. Aku berdoa tapi keadaanku tidak semakin membaik. Aku sudah loyal. Aku sudah setia kepada Tuhan. Aku berusaha menjadi teladan. Kepada mertuaku, kepada menantuku, kepada anakku, kepada iparku, kepada semua. Tetapi pergumulanku tidak kunjung tiba selesai. Penderitaanku makin hari makin bertambah. Kesehatanku tidak semakin baik. Ekonomiku semakin terpuruk. Tapi itu hanya sementara saja. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Next. Ketika Ruth dan Naomi berjalan menuju Bethlehem, mereka tujuan yang sama dengan keadaan yang berbeda. Ruth akan kembali. Ruth akan mengikuti mertuanya ke tempat yang dia tidak kenal sama sekali. Kepada Tuhan yang tidak kenal sama sekali. Kepada orang-orang yang tidak ada kenalan sama sekali. Dan Naomi kembali ke daerahnya dengan tangan kosong. Kita mau lihat bagaimana Naomi tekun dalam imannya. Dari mana kita tahu? Saya akan bacakan secara singkat. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Kata siapa? Kata Ruth. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bersamamu, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dari sini kita tahu bahwa Naomi punya keteladanan iman. Sehingga Ruth mau berpaut dan mau coba percaya kepada Tuhannya Naomi. Naomi seorang yang rendah hati, kenapa dia dipulihkan Tuhan? Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan dia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini bukanlah tindakan yang gampang Bapak Ibu. Ini adalah tindakan yang sulit. Saya orang Batak perantau. Dan banyak kami orang Batak di perantauan. Pantang pulang kalau belum berhasil. Mau tercekik-cekik di Jakarta, lakukan. Ada dua prinsipnya. Yang pertama malu. Dan bisa tanda kutip dalam kurung sombong. Padahal di kampung punya tanah warisan. Bisa diolah. Tapi lebih baik di sini. Daripada pulang kampung. Itu sebabnya ada lagu orang Batak. Jakarta kota Pandaramaki. Di Sido Pandaramaki. Siganupari. Manang mga samanya piawamang. Daupabulus rohaki. Dinamawas nang male. Ikokutan. Artinya jangan lupa bayar pajak. Dia semua mau bilang gini, mau mati, mau hidup, mau lapar, mau apa, aku akan tetap di sini. Jadi tindakan Naomi ini adalah bentuk sebuah kerendahan hati. Itu sebabnya Tuhan memulihkan keadaan. Yang ketiga, dia mengakui kelemahannya. Ketika dia pulang, bangsanya menyambut dia, Naomi kah itu? Dia berkata dengan terang, jangan sebut aku Naomi. Dengan tangan penuh aku pergi, dengan tangan kosong aku kembali. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Suaminya mati, kedua anaknya mati. Dan itu adalah sebuah pergumulan yang sangat menyakitkan saudara. Next. Yang terakhir kita lihat dari Ruth. Ruth ternyata orang yang setia dan loyalitas. Sekali dia mengucap janji, di mana engkau mati, di situ pun aku mati. Bangsamu adalah bangsaku. Tuhanmu adalah Tuhanku. Waktu kita mau menikah ada janji nikahnya toh Pak Herman. Berhadap-hadapan. Lalu Herman kan bilang, istrinya bilang,
ke istrinya, saya Herman berjanji akan menerima istriku di saat susah, senang, sakit atau sehat, di saat berkecukupan atau berkekurangan. Ternyata hanya di depan altar. Oh, sebulan menikah, ada yang lebih tajir, dilirik juga. Bukan ini, bukan ini. Pasangan-pasangan yang sekarang terlalu gampang. Perceraian ada di mana-mana. Itu pasangan komitmen suami istri. Harus sehidup semati. Dulu kebanggaan orang Batak, kenapa saya ngomong orang Batak? Saya orang Batak, ntar saya ambil orang Jawa, saya salah. Dulu kebanggaannya itu orang Batak, menikah sekali seumur hidup. Seumur hidupnya siapa? Seumur hidup saya. Bukan seumur hidup pasangan. Kalau seumur hidup pasangan, pasangan mati, aku bisa menikah. Tetapi lazimnya dulu, zaman dulu orang Batak, seumur hidupnya saya. Suami mau mati, mau dipanggil Tuhan, mau kemana pun dia, saya tidak akan menikah. Tetapi sekarang orang Batak sudah lupa akan hal itu. Ada banyak orang gonta-ganti suami. Ada banyak orang gonta-ganti pasangan. Tetapi Ruth orang yang setia. Jangankan terhadap suaminya, terhadap mertuanya aja dia komitmen. Dia teguh dalam panggilannya, sekali dia mengenal Kristus, dia tetap mengenal Kristus. Dia tidak bermain-main. Dia mengikut Naomi, dia enggak buat itu sebagai bahan ujian atau bahan cobaan. Nanti kalau berhasil aku lanjut, kalau tidak, tidak. Kenapa Ruth perempuan Moab itu? Yang tadi sudah Alkitab bilang, sampai ke keturunan yang ke-10 bahkan selama-lamanya kata Tuhan, aku tidak akan menganggap Moab. Ruth adalah keturunan Moab. Ternyata ketika kita berbicara tentang kasih karunia selalu membuat peluang. Asal kita mau kembali, kita mau bertobat. Bertobatlah. Bertobatlah. Dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan tunggu puni dosamu, oh baliklah pada Allah. Aduh, kita jangan menantang Alkitab. Rahasia daripada Alkitab ketika kita kembali kepada Tuhan. Jangan bertahan dengan keadaan yang sekarang, supaya Tuhan memulihkan. Amin. Ketika saya puluhan tahun meneteskan air mata terhadap Tuhan, ketika saya dikembalikan oleh dokter, dari jam 1 siang sampai pagi jam 4 itu, Tante Koni, saya duduk menangis. Saya ingat betul, saya harus WL di sini jam 7 pagi. Bagaimana jadinya? Saya sudah latihan hari Sabtu. Bagaimana jadinya ini? Ini sudah jam 4 pagi. Saya bilang sama Tuhan, cari pengganti tidak gampang. Bagaimana jadinya? Ternyata jam 4 pagi. Saya melihat mujizat yang daripada Tuhan. Saya melihat pemulihan yang daripada Tuhan. Berapa lama temanku menangis itu? Iya, Kak Norta, Pak Andreas, yang selalu setia. Kami bertiga berdoa selalu, menangis. Mereka sahabat setia saya. Mereka selalu membantu saya menangis atas pergumulan hidup saya. Hari ini kita butuh teman, saudara. Naomi dipulihkan Tuhan karena dia ada Ruth yang menopang. Mari kita rendah hati. Kalau memang kita sudah tenggelam, minta tolonglah. Selain kepada Tuhan, tetanggamu itu loh, jangan kau musuhin terus. Kalau kakimu kesandung di depan rumah, yang nolong tetanggamu, bukan Pak RT. Pak RT, orang Pak RT pergi. Tapi Bu Yanti, kan saya udah bayar iuran tiap bulan. Pak RT belum bangun. Tetanggamu kan udah bangun dari tadi jam 4. Dia yang akan tolong kamu. Mari kita berdamai dengan keadaan, amin. Ruth berdamai dengan keadaannya. Naomi berdamai dengan keadaannya. Sehingga Tuhan memulihkan mereka. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Selain daripada dia loyal, dia teguh dalam panggilannya, dia bekerja keras. Ketika itu dia melihat mertuanya sudah sangat terlalu tua. Dia bilang, mertuaku, duduklah engkau di sini.
biar aku yang mencari pekerjaan. Dia pergi ke tanah Boas. Dia bekerja di belakang pada penyabit gandum. Apa yang jatuh itu yang dia ambil dengan tekun tanpa berbicara lelah. Dan Boas melihat sungguh hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini sudah tidak zamannya berantem sama mertua. Amin. Mertuamu itu bukan racun, saudara. Dia yang melahirkan pasangan hidupmu. Hai mertua-mertua, menantumu itu bukan racun. Dia yang akan merawat anakmu sampai tua nanti. Dan dia akan yang melanjutkan keturunanmu. Didi, ada cerita mertua menantu. Mereka menikah. Mertua selalu kesel sama menantunya. Udah gitu kamarnya berhadap-hadapan. Anaknya sudah pergi pagi kerja. Menantu baru bangun, mertua iri hati. Saya sekolahin anak tinggi-tinggi, gaji gede, hanya mau biayai perempuan ini nih. Singkat cerita dia nggak demen. Jadi setiap dia amprokan sama mantu, mertua bilang, gue sumpahin lo mati lo. Enak-enak kau perbudak anakku. Anakku kerja keras, lu baru bangun, punya pembantu pula. Udah siang mandi, pedikur, facial, senam. Suaminya pulang tengah malam, kerja keras. Mertua tidak terima. Jadi setiap amprokan itu Pak Samuel bilang, gue sumpahin lu mati beranak lu. Menantu juga kesal. Setiap melihat mertua, dia juga sumpahin, nenek lampir. Aku sumpahin kau duluan yang mati. Udah tua nggak ada guna. Begitu. Ternyata mereka piara burung beo. Beo merekam semua yang mereka lakukan. Tiba gembalanya datang ke rumahnya. Kata gembalanya, "Shalom." Burung beo nyaut, "Gue sumpahin lo mati beranak lo." Ibu mertua malu, saudara. Beo saya bongkar aib. Singkat cerita, suatu kelak mertua ke rumah gembala. Sama gembala punya beo. Tapi ini beo gembala, jangan curiga dulu. Kan gembalanya tiap hari bilang shalom, damai sejahtera, Tuhan memberkati. Begitu ibu ini nyampe di rumah gembala, beonya bilang, shalom, Tuhan memberkati. Oh, mertua pikir ini beo akan saya sekolahkan di sini. Singkat cerita, beonya disekolahkan. Suatu ketika dia kembali ke rumah gembala, beonya sudah sambut mertua. Shalom, Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Beonya selalu ngucap, amin, haleluya. Pak Gembala, beo sudah bertobat. Aku bawa pulang, silakan. Beo bertobat, mantu sama mertua kagak bertobat. Ketika mertua bilang ke mantu, gue sumpahin lo mati beranak lo. Beo yang udah bertobat bilang, amin, haleluya. Ketika menantu bilang kepada mertua, nenek peot, nenek lampir, gue sumpahin lo mati lo sekarang. Beonya kerap-kerap bilang, haleluya, amin, amin, amin. Jangan sampai piaraan kita bertobat, kita tidak bertobat. Kembalilah, amin. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia.
firman-Mu. Ajarlah kami tetap duduk diam di hadirat-Mu ketika kami ada dalam pergumulan dan persoalan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu terus akan memerdekakan kami sehingga kami tampil sebagai pemenang. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih, berkati kami yang sudah mendengarkan sehingga kami semakin kuat di tengah badai yang sedang ada. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, berkatilah bangsa ini, tolonglah bangsa ini, pemerintahan yang sudah ada Tuhan Kau tolong. Bahkan juga kami berdoa Tuhan buat yang sedang terjadi di dunia, secara khusus Israel. Tuhan, kami berdoa, kami yakin dan percaya Engkaulah penolong dan Engkaulah pembela mereka. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang telah memilih mereka, menetapkan mereka untuk menjadi umat kesayangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah dunia ini supaya dipenuhi dengan damai dan sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Berkatilah gereja di tempat ini, dari gembala sampai kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Kau gembalakan kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, sehingga terpelihara hidup kami dengan sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Doa dimulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu kepada Dia sebagai sumber segala berkat dalam hidup-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Kudus menyertai dan memberkati kita pagi hari ini sampai Ia datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.